Kita tuh tujuannya nyari ikan predator terbaru di Jatiluhur, ikan pikok bass. Intensitas hujannya di Jawa Barat sebulan terakhir kali ya cukup tinggi. Jadi airnya naik sangat pesat. Jadi yang tadinya spot-spot tempat kita nyari pikok bass itu kerendam semua akhirnya. Tuh lihat pohon-pohon sampai kerendam semua tuh. Ini sebenarnya biasanya spotnya di sini nih, sepanjang jalur ini katanya banyak batu-batu gitu. Jadi mancing di situ, muter-muter, cuman ya entah kenapa hari itu kayaknya entah puasa atau apa ikannya nggak makan tuh. Sempat frustasi juga tuh, sempat stres tuh karena dari pagi, dari jam 5 kita berangkat ya dari dermaga sampai itu jam 2 lebih lah ya, hampir jam 3 masih belum dapat ikan tuh. Di balik perbukitan hijau Purwakarta mengalir sebuah kisah besar tentang perairan, kekayaan alam, dan petualangan. Inilah Waduk Jatiluhur, bagian dari Sungai Purba Citarum, bukan sekedar bendungan terbesar di Indonesia, tapi juga rumah bagi beragam kehidupan bawah permukaan yang tak kalah menakjubkan. Waduk seluas lebih dari 8.000 hektar ini bukan cuma memasok listrik dan irigasi, tapi juga menjadi surga bagi para pemancing. Dengan ekosistem air tawar yang terus berkembang, Jatiluhur menyimpan keanekaragaman fauna air yang luar biasa. Beberapa spesies asli seperti ikan hampala, ikan nilem, dan ikan patin liar masih terdeteksi keberadaannya. Sayangnya, terdapat juga ikan non-endemik yang bersifat invasif seperti red devil, pikok bass, dan beberapa jenis spesies ikan invasif lainnya. Namun demikian, spesies predator juga menjadi daya tarik tersendiri karena bisa menjadi buruan para pemancing khususnya dengan teknik casting. Sampai sana jam setengah 6 lah ya, kurang lebih jam 5-an lah, jam 5 lah kita nyampe ke sana. Dan itu pas kita berangkat hujan besar di perjalanan, dan baru reda itu setelah kita nyampe di dermaga, baru banget reda itu hujannya. Turun, siapin tackle, masukin ke perahu langsung berangkat. Intensitas hujannya di Jawa Barat sebulan terakhir kali ya cukup tinggi. Jadi airnya naik sangat pesat. Jadi yang tadinya spot-spot tempat kita nyari pikok bass itu kerendam semua akhirnya. Kita kemarin pakai tekong namanya Rian ya, lunar casting boat. Jadi kita tuh tujuannya nyari pikok bass ke situ, denger info. Karena sebelumnya kan viral banget tuh ya di Jatiluhur, ikan predator terbaru di Jatiluhur ikan pikok bass. Jadi ya berangkat dari situ, sudah banyak teman-teman Jawa Barat lah ya yang pergi ke sana dapat ikan pikok bass. Ya salah satu yang ikan yang jadi target para castinger juga sekarang di Jatiluhur gitu. Karena curah hujan yang tinggi di sebulan terakhir itu, airnya tuh naiknya drastis banget, dan spot yang biasa anak-anak teman-teman pada mancing pikok bass itu sudah kerendam semua. Jadi hampir batu-batuan yang biasa spot untuk anak-anak land base itu, kita land base itu udah nggak ada, hilang semua, dan tersisa hanya pohon-pohon yang menjulur ke air begitu. Terus kan karena di pinggiran itu biasanya di batu-batu tuh banyak pohon-pohon yang di bawah ya, pohon-pohon kecil. Nah itu tuh sudah terendam semua. Jadi untuk kita target ke pinggirannya itu, ke tempat-tempat spot-spot potensialnya dia, itu dari permukaan air itu mungkin sekitar 10 cm, 20 cm ya udah tanaman semua. Jadi untuk mainin lur-lur apalagi yang sinking gitu ya, kendala kita banyak nyangkut akhirnya gitu. Dan untuk ikan nyamber kita kalau pakai lur top water gitu ya, untuk ikan sampai naik ke atas tuh terhalang sama si pepohonan itu yang sudah terendam air. Biasanya di dia
Biasanya di dia. Oh, di batu-batu ya. Ini sekarang airnya lagi naik karena kan hujan terus nih, debit airnya naik. Nah, biasanya di sini tuh bawahnya tuh batu-batu kayak apa ya? Kayak tebingan gitulah. Nah, posisinya si ikan tuh biasanya di daerah sini. Cuman karena ini air naik tuh lihat pohon-pohon sampai kerendam semua tuh. Jadi sebenarnya biasanya spotnya di sini nih, sepanjang jalur ini katanya banyak batu-batu gitu. Jadi best spotnya di sini. Cuman karena ini airnya lagi naik, terus anginnya juga masih cukup lumayan kencang. Jadi bakalan agak susah buat mancing daerah sini. Semoga anginnya agak reda lah, jadi kita bisa balik lagi ke sini. Mungkin kita cari spot yang lain dulu sekarang. Ombak. Tahu Ombak? Itu film yang silat itu. Oh, Film Thailand. film Thailand Ombak. Ombak. Ini ombaknya masih cukup lumayan bergelora karena anginnya masih ada nih. Kita cari tempat yang sembunyi-sembunyi dulu biar nggak ada ombaknya. Muntah-muntah. Hah? Bleh. Lemah. Itu salah satu style yang mungkin saya dapetin waktu saya stay di Thailand, pegang kantor di Raking di sana, di kolam-kolam mancing casting Baramundi. Jadi ya itu anak-anak sana, anak-anak Thailand memang mainnya one hand cast. Jadi lempar satu tangan, retrieve-nya juga satu tangan. Paling pas pakai tangan kiri untuk menggulung itu pada saat memang sudah strike ikan, biasanya seperti itu. Karena dengan casting yang kita seharian casting itu kan pasti tangan capek, apalagi kan kalau kanan biasa cuma casting terus diam kan, hanya memegang joran. Yang jalan tuh kan kiri, karena kiri gulung terus. Kadang kan mungkin tangannya capek ya, kita lelah capek ya, dengan style itu mungkin lebih ngejaga stamina kita lah gitu. Mana lagi kita? Kita geser dulu, sini agak goyang dombret. Kak. Bleh. 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 Banyak semut juga Banyak semut. Semut dari mana? di hatimu. Jadi pertama itu sebenarnya waktu yang kita ngejar PB itu spotnya agak cukup jauh dari dermaga sebenarnya. Jadi jalanan mungkin sekitar setengah jaman lah ya. Itu kita motong ke tengah gitu ke sebelah kanannya dari dermaga. Ya karena memang kondisi tidak menguntungkan kita untuk casting peacock bass saat itu ya. Aduh, aing jangkat. Yang gak cuka. Mas, Mas. mas. Enggak, lepas. Oh, Dia tampalan. lepas aja. Oh, deh. This one besar. Kalau kita sudah terbiasa casting, apalagi side casting ya, kita biasa ngelihat gitu karena casting itu ada dua, ada side casting, ada blind casting. Blind casting itu lempar kemana aja lah, ke titik-titik yang potensial. Nah kalau side casting itu lebih kelihat di mana ada ikannya, dan biasa tuh ikan-ikan predator tuh kan dia pagi hari itu keluar untuk berburu. Biasanya menjelang matahari mau terbit tuh, itu waktu ikan predator benar-benar aktif ya, karena di situ kan kalau kita bilang di Jatiluhur target ikan predator kita 3 yang jelas,
hampala, ya peacock bass tadi, peacock bass, hampala sama toman, dan ada satu lagi gabus sebenarnya. Ada satu lagi gabus. Jadi ada 4 target lah sebetulnya di situ. Cuman karena kita nargetin peacock bass dan itu sudah dieliminasi karena terkendala di situasi dan kondisi di tempat ya, di spotnya kita nargetin ikan hampala, karena hampala itu biasanya pagi-pagi dia nyari makan di permukaan. Jadi kita kelihat mana-mana kira-kira ada hampala keluar, kita lempar di titik-titik potensial kanan kiri atau depan belakangnya, biasanya seperti itu. Dan pagi itu sebenarnya ada beberapa kali kayak bukan boilingan ya, sebenarnya lebih ke penampakan si ikan hampala itu lagi nyari makan sebenarnya. Ya kita coba lemparin, cuman pagi itu belum ada yang nyamber lah, sempat ada yang ngejar, cuman ya belum sampai strike. Kita pindah seprot dulu saudara-saudara. Pindah seprot. Tadi udah ada beberapa nih samberan apa namanya? Wah, basah semua. Kehadiran hampala tadi sudah ada. Dor. Kita coba spot yang lain. Karena tujuan kita tuh dari awal berangkat dari Bandung tuh pengen ngejar ikan peacock bass kan sebenarnya. Cuman ya terkendala dengan kondisi cuaca, situasi dan kondisi yang hujan berbulan-bulan, air naik tinggi, anginnya cukup kencang di pagi hari itu, ya akhirnya sulit untuk nargetin si peacock bass. Dan akhirnya mungkin sekitar jam 10-an lah ya, jam 10-an kita mulai pindah spot ke spot yang hampala tuh. Kita nyari hampala di pintu air ya, di pintu air itu kita ngejar ke sana karena itu salah satu spot yang sangat potensial untuk hampala. Dan ngelihat frekuensinya sih cukup banyak sebenarnya hampalanya, cuman entah kenapa kayaknya hari itu entah puasa atau apa ikannya nggak makan tuh. Spot keberapa ini? Ini spot kesekian. Nyari apa? Kita cari si tompel dulu sekarang karena spot peacock bass-nya kebanjiran saudara-saudara. Jadi susah untuk nargetin PB-nya karena PB-nya di bawah. 4 spotnya kebanjiran, pada ngungsi. Oh. Bodog gitu weh. Kita mancingin di situ sampai jam 11, jam setengah 12 lah. Akhirnya kondisi udah cukup panas, kita mutusin buat istirahat tuh. Kita istirahat ke keramba untuk makan siang, nge-recharge tenaga lagi, istirahat sebentar. Kita turun lagi itu sekitar jam setengah 2. Game hampala lagi? Hampala dulu katanya, di sini suka ada pulau cinta, Pulau Jawa. spot pulau cinta. Gigit ah. Mang, set tackle, benang, leader. Nyeran ini saya nyeran masih prototype, belum produksi. Kalau benang saya pakai mikro Hexa X6 Berapa lip? 08. Leader, Saya pakai Shadow 15 lip. 15 lip. Ikannya apa? Ikannya masih bocos. Bocos. Airnya tinggi. Airnya tinggi,
spotnya kebanjiran, saudara-saudara. Ini sampai pinggir-pinggir tuh. Dermaga. Better prepare lah. Jadi kita persiapan apapun targetnya, kita ngejar peacock bass gitu. Karena kemungkinan kan ikan di situ kan kita nggak tahu ya. Mungkin sarangnya PB, mungkin sarangnya hampala, mungkin sarangnya gabus, mungkin ada tomannya. Kita nggak pernah tahu. Jadi better prepare semua peralatan kalau memang mau casting dibawa aja. Kayak misalkan gabus kita bawa kodok-kodokan karet atau bawa spinner. Kayak buat tomannya bawa slater atau jump rope atau pakai softbait juga gitu. Hampala ya spoon, minnow yang sinking, bisa pakai popper juga kalau pagi-pagi tuh pada saat ada boilingan top water kita bisa pakai juga. Jadi better prepare lah, kayak tackle juga better prepare. Bel, masih boncos? Yes. What it happened today? Fish everywhere. But Don't eat. Today is puasa. Mancing di situ muter ya tetap sih kalau penampakan ikannya ada, cuman ya entah kenapa hari itu kayaknya ikan hampalanya nggak mau nyamber. Jadi sempat frustasi juga tuh, sempat stres tuh karena dari pagi, dari jam 5 kita berangkat ya dari dermaga sampai itu jam 2 lebih lah ya, hampir jam 3 masih belum dapat ikan tuh. Udah sempat stres kan, gimana lagi ya, ikannya udah nggak ada nih, hampala juga susah makan. Akhirnya ya last resort kita mutusin untuk nyari toman tuh, karena mungkin lebih ada chance lebih tinggi karena spot potensialnya jelas di pinggiran Keramba kan kalau kita nyari toman. Ya udah akhirnya mutusin cari toman, mulai jam 3-an lah itu kita nyari toman. Nggak lama lah, dari situ setengah jaman mungkin ya. Ngegel deh kira eta mah. Jadi ada beberapa kali dikejar, sambar kejar sampai akhirnya dapat si toke itu di pinggiran bambu itu. Jadi lure mau dinaikin dari bambu itu baru si ikan ngantung di situ, dan itu size-nya paling baru sekitar 25 sentian lah ya, masih ada garis kuningnya gitu, masih toke-toke, masih kecil banget, masih anakan banget tomatnya. Cuman itu sebelumnya sudah disambar sekitar 3-4 kali lah ya, baru itu yang hook up dan landed di kapal. Dapatnya toke saudara-saudara. Dapatnya toke. Masih cimoy. Oke. Aduh. Berapa kali disamberin, cuman itu nyambernya yang segede-gede gini toke, jadi agak susah untuk dapat karena di mulut bener-benernya. Tadi di sana disamber 3 kali, diikutin disamber sampai 3 kali, ini baru kena sebiji ini. Dirilis dibawa? Bawa pakai kolam. Gabus males. Ya dia dapat apa ya, ciklit lah ya, kayak sejenis lohan gitu lah, kan ada titik-titiknya gitu. Jadi Bel sendiri udah nggak terlalu demen mancing toman sebenarnya, karena awalnya itu kan target kita peacock bass, terus bergeser ke hampala. Nah 2 ikan itu kan cukup susah ya dengan kondisi air yang cukup tinggi, itu agak susah. Berbeda dengan toman, karena toman kan mau nggak mau dia akan stay di pinggiran Keramba, dia akan standby di situ. Tapi untuk hampala sama peacock bass, karena kondisi saat itu udah susah, ya kita mutusin untuk nyari toman. Cuman karena mancing toman itu sebenarnya butuh fisik dan stamina yang prima ya, karena kita lempar terus pinggiran Keramba, hantem lempar tarik sampai nunggu benar-benar momen ada ikan itu ngejar dan menghantam lure kita ya. Jadi cukup menguras tenaga dan stamina. Dapat ikan flowerhorn. Dan di lure ada flowerhorn. Bagus kan? Bagus. Leader apa? Rocking Shadow. Rocking Shadow sama Joran Prototype, and the line is Hexa. 6X. Oke, hari ini udah dapat ikan ya. Peacock bass.
but genetic local. Because the mugger is almost the same peacock bass kan? Iya. Wih. Dapat strike. Oke. Another toke lagi. Another toke. Another choke. The last one. Ini sedikit lebih besar. Ya lumayan, yang ini udah agak berwarnanya udah rada hitam. Mundurin sedikit ya. Jush. Another toke. Kita dapat toke lagi nih, Im. Toke-tokean. Jadi hari toke ya sekarang. Hari toke sedunia. Hampalnya nih yang tadi masih kuning-kuning lah ya, ini udah lebih gedean dikit lah dibanding yang tadi. Agak gede dikit. Kita dapat toke lagi satu tuh yang masih kuning, cuman nggak sempat ke-record, dan ikannya juga sebelum diangkat udah nyemplung sendiri lah, auto release. Jadi itu strike yang ketiga. Jadi toke yang masih kuning, yang agak hitam, terus yang ketiga yang masih kuning juga. Cuman itu kayaknya langsung auto release karena sebelum diangkat ke kapal dia udah lepas. Tuh, barusan dapat toman yang kedua tuh tadi Bel dapat ciklit ya, nggak tuh kayak flower horn gitulah. Nah, kalian tahu nggak sih fakta unik dari ikan toman ini, giant snakehead? Jadi ini ikan tuh salah satu top predator di perairan air tawar, dan size-nya itu bisa gede banget. Makanya kan di keluarga snakehead itu yang paling besar ya toman, giant snakehead. Jadi dia size-nya bisa sampai berapa kilo ya di sini pernah dapat ya? Pernah dapat itu 11. Tuh, sampai 11 Sampai kilo, 20. bayangin. Bisa sampai 20. Kalau di tempat-tempat yang mungkin jarang didatengin pemancing ya. Jarang ada yang juga ngambil ya, ukurannya pasti bisa jumbo. sampai jumbo. Istilahnya bisa jumbo banget, dan itu tuh ikan yang memang apa ya, reputasinya agak menyeramkan lah gitu di beberapa daerah. Ada yang sempat gigit orang apa segala macam. Jadi ya salah satu top predator di perairan air tawar. Ini kita di Jatiluhur nih. Ini berapa tahun ya Yan udah mulai ada toman di sini? Dari tahun 2018. Dari 2018 lah tomannya mulai rame. Jadi berawal dari entah ada yang rilis atau memang yang di keramba ada yang pembesaran bocor atau segala macam, beranak pinak sampai sekarang akhirnya jadi game fish di Jatiluhur, di Saguling, di Cirata. Jadi di perairan Jawa Barat yang tadinya bukan natif sekarang udah nyebar di mana-mana. Di sore itu udah jam 5 lebih lah dan cuacanya gerimis. Kita mutusin buat pulang akhirnya. Ya udah closing deh sama kameramen tuh sama Boim. Bim, closing aja udah. Kita akhirnya closing tuh, bikin closingan untuk konten kita menuju pulang ke dermaga, karena dari situ tuh ke dermaga udah nggak jauh, paling 5 menit 10 menit lah mungkin ya, karena udah kelihatan sih dermaganya. Makanya gue pun dari depan udah beres closing, mau beres-beres. Dan entah kenapa, mungkin si Tekong kali feeling ya, dia ada feeling, terus dia minta, Om coba lagi lah satu spot lagi ini terakhir nih sebelum pulang, coba lagi di sini sekali lagi. Keramba yang terakhir itu ada satu jalur keramba lagi tuh. Ya udah akhirnya gue ambil tackle lagi, gue lempar lagi kan. Situ akhirnya dapat yang size-nya lumayan besar, strike dan hook up sempurna. Jadi size-nya besar, lumayan besar lah, kalau dibilang besar banget enggak, tapi size-nya lumayan besar lah. Size-nya warnanya udah hijau-hijaunya udah kelihatan lah, udah ada ungunya, hijau-hijaunya udah kelihatan banget sih hologramnya. Top Markotop nih, Maxis 816 nih ya, pakai benangnya Warrior nih X6. Jadi buat kalian yang masih serius ya sama benang X6, jangan takut, ini bayar setengah nih. Iya itulah yang akhirnya apa ya, memutus
frustasi, memutus depresi yang seharian casting kesana kesini nggak dapet ikan ya. Akhirnya termentalkan oleh itu semua, ikan itu satu. Kondisinya agak cukup sulit, kenapa? Karena dekat dari dermaga. Biasanya udah yang size jumbonya agak kurang banyak lah. Beruntungnya puji Tuhan itu strike penutupan ya sebelum nyampe ke dermaga. Keramba yang terakhir banget sebelum kita ke dermaga, itu benar-benar keramba terakhir kita nyampe ke dermaga. Akhirnya dikasih rezeki di situ ya, puji Tuhan lah. Jadi 4 ekor hari ini kita yang berhasil hook up dengan sempurna, walaupun yang satu lepas dengan sendirinya tadi toke, tapi ceritanya yang barusan. Yang jelas ya, yang jelas target kita belum kesampaian nih untuk dapetin si ikan viral sekarang di Jawa Barat ya, si peacock bass. Yang jelas ya kita nunggu informasi dari teman kita, dari tekong kita, kalau kondisinya sudah kondusif lagi untuk ngejar peacock bassnya kita pasti balik lagi.